Kreativitas adalah sebuah gagasan yang menyatukan antara mental dan anggitan-anggitan baru yang bisa dimunculkan oleh masyarakat kita semua, khususnya di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita kedatangan sebuah narasumber yang luar biasa, ya. Jadi eh, apa namanya? Tidak membatasi, kreativitas itu tidak dibatasi dengan adanya kemampuan kita, khususnya disabilitas yang akan kita yang kita bicarakan atau yang kita ulas pada kali ini. Langsung saja tamu kita yang sudah kita undang pada kali ini, yaitu halo Bu Indri dan Pak Mukrim. Halo, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Baik, alhamdulillah ya baik. Pak Mukrim gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini jauh-jauh, bukan jauh ya, sebenarnya deket sini. Tetangga. Jadi antara base camp kita dengan base camp atau rumahnya Bu Indri dan Pak Mukrim ya, sangat dekat. Berapa berapa jam? Cuman 15 menit ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Sangat dekat. Sangat dekat Oke. sekali. Nah, ini. Nah, Pak Mukrim, apa sih sebenarnya ide atau gagasan ya bahwa pertama kali dimunculkannya rumah kreatif disabilitas ini? Sebenarnya ide dari siapa ini? Sebenarnya, monggo. Kalau idenya mungkin dari Bu Indrinya dulu. Oh, dari Bu Indri. Iya. Sang istri dulu. Itu, Lebih tepatnya itu. itu dulu. Terus kemudian awal mulanya gimana ceritanya, Bu? Monggo bisa diceritakan, Bu Indri. Oke, terima kasih Mas sebelumnya. Oke. Rumah Kreatif Disabilitas itu berdiri pada tanggal 19 April tahun 2019. 2019. Nah, waktu itu kan Indonesia sedang mengalami wabah corona ya, pandemi corona. Nah, pada waktu itu yang non disabilitas ya, itu kan pasti merasakan dampaknya. Apalagi kita. Nah, kebetulan waktu itu kita sedang ada acara ngumpul bareng di rumah saya. Kemudian dari lintas komunitas, jadi ada yang tuna rungu bicara, tuna daksa. Nah, di situ kita ngobrol tentang keluh kesah kita, keadaan kita, dan semuanya lah, intinya seperti itu. Iya. Kemudian akhirnya menemukan satu titik di mana kita harus memang untuk bergandengan tangan untuk menghadapi pandemi corona waktu itu. Iya, betul. Karena salah satu contoh teman saya yang biasanya jualan itu kan dulu dikenakan jam malam gitu. Iya. Jadi sekitar jam 8 atau jam 7 itu sudah harus jam 7 kayaknya. Jam 7, saya juga jualan. Oke, waktu itu ya. Jalan sama polisi. Akhirnya teman saya kerjanya ya habis maghrib kayak gitu. Maghrib. Berarti kan cuma 1 jam. Iya. Belum lagi nanti kalau Leo ini kan jualannya di depan bakso nih. Maksudnya ada ruko yang jualan makanan. Terus dia ibaratnya jualnya itu di depan ini parkirannya lah, di depan pintunya lah intinya. Tukang bakso ini. Maksudnya ini dia jualan mainan. Oh. Jadi dia minta tolong dikasih apa ya, mungkin ada cuma 1 meter lah, lapak lah di situ kayak gitu, lapak jualan lah intinya. Nah, belum lagi kalau pengunjungnya di situ sepi, otomatis kan dia terimbas. Iya. Nah, kan ibaratnya kalau bahasa Jawanya nunut lah intinya kayak gitu ya. Nah, kalau yang jual baksonya itu sepi, otomatis kan beliaunya yang terimbas. Karena apalagi mereka lebih mungkin pada waktu masyarakat kan lebih nggak kepingin keluar rumah karena takut terkena terinfeksi virus tersebut. Nah, akhirnya waktu itu saya berpikir bagaimana ya kita bisa bertahan hidup dan bisa melalui ujian tersebut. Nah, akhirnya kita gandengan tangan, kita bentuk satu rumah pemberdayaan disabilitas yang mana isinya ada ragam disabilitas. Di antaranya tunarungu, tunadaksa, ada juga tunagrahita. Seperti itu ceritanya. Tuna apa, Bu? Tunagrahita. Tunagrahita. Okay.
Nah, bagi sobat-sobat Fuma, mohon maaf ini saya potong Bu ya. Monggo. Nah, bagi teman-teman sobat Fuma semua yang belum mengerti apa itu tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, terus ya, terus Oke. apa Bu coba dijelaskan kalau tunarungu itu apa sih? Biar Hmm, sobat Fuma ini juga tahu. baiklah. Kalau tunarungu wicara Oke. itu punya keterbatasan dalam hal berbicara dan kemudian Oh ini pendengarannya, pendengaran, nah seperti itu. Kalau tunadaksa itu tunadaksa, seperti saya memakai alat hmm, bantu krek kayak gitu. tongkat Kemudian nggih. tongkat, nggih. Ada juga mungkin layuh kaki keduanya pakai kursi Mm-mm. roda itu bisa Nggih, dimasukkan sebagai tunadaksa. tunadaksa. Kemudian kalau tunagrahita itu kurang dalam berpikirnya. Kurang dalam Nah, berpikir. itu kurang lebihnya. Dan Batasan. jenis disabilitas Pikir. itu Keterbatasan nah pikir-pikir. betul. Jadi jenis disabilitas itu dibagi ada beberapa. Itu macamnya banyak sekali. Tunagrahita tadi. Ya, maksudnya untuk semua ketunaan. Jadi ada tunadaksa, tunarungu wicara, Mm-mm. tunagrahita, kemudian tunanetra, terus kemudian ada lagi autis, terus Down Autis. syndrome, banyak sekali. Sebentar, saya potong Bu lagi. Oke, monggo monggo. Apa namanya? Yang tunagrahita Oke, berarti kan kemampuan berpikirnya kan berkurang. oke. Berarti orang gila itu masuk ke Itu DGJ. oh beda ya, Beda, bukan masuk tunagrahita. beda, Oh bukan bukan. teman-teman. Jadi Bukan. itu masuk ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, betul. Oke. Oke, monggo teruskan. Nah, Beda lagi. Beda lagi. ini sekaligus sosialisasi ya Oke, nggak apa-apa. untuk disabilitas ya. Oke. Nah, biasanya kalau dulu zamannya saya masih kecil itu biasa orang-orang menyebut itu cacat, anak cacat gitu. Iya, Kalau sekarang sebenarnya. bahasanya lebih diperhalus Oke, betul. difabel atau disabilitas seperti itu. Jadi ibaratnya kata-katanya itu tadi diperhalus lebih apa ya punya harga diri dan bermartabat intinya seperti itu. Hmm, Nah kan biasanya kalau disabilitas itu kan dianggap pas BS barang bekas kayak gitu oh, barang BS isonya apa kayak begitu. ibaratnya termarginalkan Bu ya, Gitu. terpinggirkan. Nggih. Apa sih isonya apa Orang-orang ya kedua lah. seperti itu. Iya, Suara kanggo nah seperti itu. iya betul betul. Jadi karena mungkin sudah kebal ini ya mendengar suara-suara seperti itu Sudah kebal. sudah jadi kayak makanan sehari-hari. Hmm. Jadi Memang ada Bu gitu. Seperti itu, tetangga seperti itu. Ada. ada. Oh, gitu ya. Jangan teman-teman ya, jangan ditiru ya. Ya, kita harus tetap support dan hargai Itu gitu. mungkin pada waktu kita masih kecil juga ya. Oh, waktu Maksudnya kecil. perjalanan hidup itu ya Oke. dilaluinya kan mental seseorang kan kalau untuk disabilitas yang mungkin terkenalnya mungkin dari kecil Ya. itu jadi terbiasa. Hmm. Nah kalau misalkan ketemu sama anak kecil kan selalu bilang non saya kalau zamannya saya cacat pincang nah seperti itu Iya, ya kan. cacat pincang ya Ya betul. kayak gitu kan. Otomatis kan langsung sayanya yang pertama gitu kan. Akhirnya begitu cacat pincang langsung cet, balik kanan pulang nangis kayak gitu ya kan. Karena waktu itu masih kecil. Tapi kalaupun sudah besar pun ya memang musuhnya ya anak kecil. Jadi kan sering dilihatin kayak gini kan. Masa mau Iya. di gini kan nggak mungkin ya. Cuman kan kadang-kadang kan anak kecil kan mesti tanya, itu jalannya kenapa sih Pak gitu. Ibu itu jalannya Mbak itu kenapa kayak gitu kok Iya. kayak gitu. Nah itu kalau misalkan bapak ibunya pura-pura nggak ngerespon, sayanya jangan respon, hai gitu. Iya. Biar kita ada ini ya komunikasi gitu walaupun dengan bahasa tubuh hai nah, harus Iya. seperti itu biar apa ya dia juga memahami walaupun kita dianggap makhluk aneh gitu ya Oh, salah. tapi langsung begini kan dia langsung oh orangnya juga baik oh orangnya humble kayak gitu kurang lebihnya kita ramah aja Iya. gitu. Jadi memang apa ya kalau apakah hal semacam ini itu kurang adanya sosialisasi dari dinas sosialnya ke masyarakat bahwa apa mungkin itu bentuk perhatian dari pemerintah setempat atau apa gitu ya atau mungkin menyebabkan bahwa sebagian masyarakat kurang membimbing anak-anaknya bahwa di luar sana itu apa ada mungkin yang berkebutuhan khusus tidak selengkap kita jadi kan anak-anak itu bisa sedikitnya kan bisa menghargai gitu itu
Kalau menurut saya untuk dinas sosial, untuk sosialisasi tentang disabilitas kayaknya sudah nih. Sudah. Cuman mungkin penerimaannya mungkin harus lebih aktif lagi di ini ya, di medsosnya atau gimana gitu ya. Apa namanya, kembali pada disabilitas itu sendiri, orang itu sendiri gitu. Memang cenderung orang-orang itu selalu stigma mereka memandang kita adalah sesuatu maksudnya yang begitu ya, stigma negatif nih. Cuman bagaimana caranya kitanya untuk apa ya, ini menyampaikan pesan moral bahwa sebenarnya kita tuh sama gitu. Cuman memang saat ini saya sama Allah dikasih bahasa Jawanya lakone urip jadi aktrisnya yang seperti ini. Jadi seorang disabilitas. Nah, caranya sesekali kita harus keluar, kita harus bicara, speak up pada orang-orang di sekitar kita bahwa ini loh saya, perkenalkan nama saya ini, gitu. Saya seorang disabilitas tunadaksa, saya mempunyai keterampilan ini. Nah, saya percaya kok orang-orang di sekitar kita itu pasti akan bisa menghargai. Kalau menurut saya kita harus welcome kepada masyarakat. Kalau mereka tahu tentang kita, insya Allah mereka juga akan menerima kita. Beda lagi kalau orang, misalkan saya gitu ya, pergi ke Indomaret, saya turun dari kendaraan, ada seseorang yang melihat kita aneh, gitu. Pasangan muda-mudi gitu ya, duh siapa sih ini, kok cacat, kok ini ya, begitu kan. Itu malah saya pengen dekati mereka, mau saya ajak ngobrol. Tapi ternyata merekanya yang lari karena takut ya kan, soalnya tadi kan memandang saya dengan penuh keanehan, itu manusia planet turun dari mana kayak begitu ya. Saya gitu itu tersenyum dulu, saya mau dekatin, dia yang lari gitu karena takut ya kan. Sebenarnya nggak usah seperti itu, sebenarnya kan kita sama, tapi mereka juga punya hak karena kan mereka dikasih Allah ini ya, penglihatan untuk melihat. Nah, alangkah baiknya kalau mereka maksudnya bahasanya ini, kalau misalkan melihat itu ya jangan sampai yang penuh atas bawah ya, kita kan jadi aneh gitu. Nah itu, cuman ya saya belajar untuk tidak jadi seorang pendendam karena mereka punya hak untuk melihat itu tadi. Saya berusaha untuk welcome pada siapapun. Jika bertanya namanya siapa, rumahnya di mana, saya akan cerita, Bu, saya kena polio mulai usia saya 9 bulan. Saya punya suami dan punya 2 orang anak yang sekarang sudah sekolahnya ini. Saya akan cerita. Saya percaya kok kalau dari cerita kita beliaunya pasti akan menerima saya gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Ini untuk teman-teman disabilitas yang lain ya. Jangan merasa dirimu paling ini ya. Keluar dari rumah. Teman-teman ya. Keluar dari rumah, kemudian ngobrol dengan orang-orang di sekitarmu. Terus sampaikan pesan-pesan. Ini loh saya mampunya seperti ini. Saya percaya kok orangnya pasti bisa menerima. Ya kan? Wong manusia itu kan makhluk sosial kan? Pasti ini, empatinya pasti ada lah. Itu kalau menurut saya. Terus lanjut lagi Bu ceritanya seperti apa tadi? Jadi sampai belok ini. Iya, belok ya. Iya. Terus tadi setelah tukang bakso tadi Bu apa? Tukang bakso. Akhirnya tadi kita mengerucut, jadilah sebuah rumah kreatif disabilitas dengan ragam disabilitas. Waktu itu tunadaksa, tunadaksa sama tunarungu. Kemudian melahirkan 4 divisi pemberdayaan keterampilan usaha yang mandiri. Yang pertama adalah konveksi, kemudian yang kedua adalah menerima jasa penjahitan busana wanita dan hem pria. Kemudian dari hasilnya ini, maksudnya dari kain-kain yang tidak terpakai, kita daur ulang menjadi seperti bikin tas tote bag, dompet, kemudian tatakan, taplak dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang rajut, nah itu masuknya di karya tangan. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah laundry sepatu. Sepatu? Iya betul. Kenapa kok beda gitu? Iya sekarang zamannya ini banyak pinggir jalan tuh laundry sepatu. Iya. Biasanya kan berkaitan soal jahit menjahit. Kenapa kok laundry sepatu ini dimasukkan di sini? Karena yang masuk di tempat saya disabilitas kan ragam ya. Iya. Jadi ketika masuk saya lihat dulu disabilitasnya apa. Tidak semua
dari 4 ini beliau-beliaunya bisa. Jadi harus diklasifikasikan dulu. Bakatnya di mana? Iya. Itu yang paling lama. Biasanya kalau masuk di konveksi ini kan harus berjuang dulu. Iya. Nah, belajar itu nggak bisa ada patokan sehari 2 hari, nggak bisa. Itu bahkan berbulan-bulan. Untuk belajar Nah, jahit belajar tadi itu, ya. Kemudian kalau memang dia nggak bisa, berarti larinya kalau jahit mungkin nggak bisa. Mungkin karya tangan, bikin taplak atau bikin apa, rajut atau apa. Kalau dari 3 ini tadi nggak bisa, larinya langsung sudah laundry sepatu. Laundry sepatu, Nah, iya. Cuma itu. nyikat-nyikat gini ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya tidak mau membuat teman-teman saya kecewa. Iya. Kan kadang dari pertama, kedua, ketiga, saya nggak bisa ya. Saya harus gimana? Ini bagaimana hidup saya? Pasti kan ada di masa seperti itu. Iya, betul. Nah, akhirnya saya punya inisiatif, ya sudah, laundry sepatu memang harus dipakai. Laundry sepatu. Nah, akhirnya teman-teman ada sebagian yang masuk di laundry sepatu. Kalau laundry sepatu itu ada tempatnya sendiri atau ke rumah jenengan? Ada. Di rumah saya, di rumah kreatif disabilitas itu ada ini ruangannya sendiri. Ruangan sendiri. Kalau untuk konveksi sendiri, kemudian ruangan yang untuk merajut dan lain itu ada di sebelah tengah. Terus kalau yang di sol sepatu dan maksudnya yang laundry sepatu itu ada yang sebelahnya lagi. Berarti ada 3, 1, 2, 3 ruangannya. Terus untuk penanggung jawab divisi 3 ini tadi itu siapa, Bu? Nah, ada ketuanya sendiri. Nah, Pak Mukrim ini sebagai apa, Pak Mukrim? Suami loh, bukan diangkat. Waduh. Ini kepala bagiannya ini untuk bidang usaha. Oh, bidang usaha. Ya, semuanya. Jadi 3 kategori usaha ini di atasnya Pak Mukrim. Iya. Wah, sip Pak, mantap Pak. Okay. Penanggung jawabnya masih ada. Itu masa suaminya nggak dikasih catatan. Aduh, gimana Ibu? Saya nggak bisa kalau nggak sengaja, nggak bisa. Oh, iya. Ya, dari Pak Mukrim nanti ada lagi ketua divisinya lain-lain. Kayak divisi perekrutan siapa Pak Mukrim? Biasanya ada sendiri. Ada sendiri. Oh, ada sendiri. Ada sendiri-sendiri. Kalau saya sendiri ya nggak mampu. Iya. Terlalu banyak PR saya. Berarti mohon maaf ini saya tanya lagi. Terus kemudian ketika seseorang disabilitas itu mendaftar ya ke tempat rumah kreatif disabilitas ini, itu ibaratnya screeningnya itu berapa hari, Bu? Penyeleksiannya itu? Biasanya saya cuma lihat aja dulu disabilitasnya yang apa, tangannya atau kakinya, atau kadang lihat semuanya ini ya, normal, baik-baik saja, tapi ternyata dalam kenyataannya untuk pegang satu benda aja dia yang nggak bisa. Nah, itu saya kalau untuk seperti itu biasanya 1 minggu. 1 minggu itu baru berhasil menemukan, oh dia masuknya sini, kayak gitu. Tapi maksudnya tingkatannya, maksudnya masuk ini, misalkan konveksi, aduh kok pegang ini ya, maksudnya pegang kainnya nggak bisa. Terus kemudian tangannya kok nggak bisa ini ya, misalkan kalau jahit kan harus gini ya. Nah ini tangannya kaku nggak bisa, oh berarti ya nggak bisa, kayak gitu. Terus besoknya tak suruh datang lagi, beda lagi. Itu karya tangan itu banyak sekali itu. Ada bikin keset, ada yang bikin selimut gitu Bu ya. Iya, selimut dari kerja itu. Ya. Kemudian ada tempat tisu, terus rajutan itu ada. Nah, untuk mempelajari satu itu karya tangan tuh banyak sekali macamnya. Jadi makanya kadang tuh kalau di sana itu kalau sudah masuk karya tangan tuh yang paling lama. Iya. Nah itu soalnya lereng metanis itu ini rajut ternyata dia nggak bisa. Oh berarti ini ternyata dia nggak bisa. Nah ini terakhir sudah, kayaknya nggak bisa semua, sudah ini laundry sepatu. Kalau saya gitu. Nah, apakah ada yang ditolak Bu? Yang sudah datang tadi? Kalau sampai 3 hari ini enggak. Semuanya tetap diterima. Tetap diterima semua. Tetap semuanya diterima. Apapun segala bentuk jenis disabilitasnya ya. Tapi biasanya kalau untuk adik-adik saya yang ABK kayaknya harus memerlukan pendamping, bukannya ditolak, tapi ya nanti kita bikin waktu salam 1 bulan berapa kali kayak gitu. ABK itu? ABK anak berkebutuhan khusus kayak autis. Gitu. Oh iya gitu, iya. Kalau ada minatnya gitu. Kalau memang ternyata ya nggak bisa ya mungkin sebaiknya ikut terapi kayak gitu. Maksudnya dipaguyuban. Iya.
Padahal kalau saya lihat itu rata-rata atau mungkin ini ya anak yang autis itu kayaknya anak yang berkecukupan orang tuanya. Nggih, Iya, nggih, betul nggak Bu biasanya kira-kira? seperti itu, nggih. Oh, Nggih, biasanya seperti itu. berkecukupan. Nggih. Gitu ya. Tapi dari Bu Intis ini tidak membedakan ya. Monggo kalau mau silakan Monggo, gabung gitu, nggih. nggih. Asalkan bisa memenuhi kriteria Nggih, betul. dari 3 macam usaha tadi, Nggih, nggih. nggih. Tadi. Lah, Pak Mukrim. Terus Pak Mukrim ini jadi sebagai apa tadi? Kepala kepala bidang usaha ini tadi. Nah, untuk apa Pak Mukrim sendiri apa namanya? Kesulitannya untuk mengatur 3 bidang usaha yang dijalankan tadi. 4. Oh, 4 nggih. Nggih, 4. Oh, ada 4 nggih. Satunya apa tadi Bu? Kan pertama konveksi. Konveksi, Terus menerima penjahit busana penjahit busana wanita, wanita, kemudian pria, pria, kemudian karya tangan, karya tangan, kemudian yang keempat laundry sepatu. laundry sepatu. Yes. Oh, 4 ya. Kalau Ini dulu 4, ini masih ada lagi. oh, Sol masih ada sepatu lagi. juga ada. Sol sepatu tukang jahit. Nggih. Kenapa nggak jadikan satu aja sampai? Kan jadi satu. Nggih. Mau apa misalkan orang datang mau apa? Mau jahit apa nyuci? Ya nyuci. Nggih. Bukannya jadikan satu aja Bu ini. Tapi beda ininya ya. Belajarnya beda ya Pak ya? Beda. Beda Oh, banget. beda ya soalnya. Kalau laundry pakai sabun. Kalau Kalau yang apa? jahit pakai jarum. oh iya sih betul iya teman-teman dibedakan. Jadi mohon maaf. Terus ini tadi yang pakaian apa pengantin sama konveksi. Busana pria dan wanita. Busana pria dan wanita ya. Nggih. Kenapa nggak jadikan satu sama konveksi Bu? Kan Beda. beda ya. Beda. Karena Apa? kan kalau yang konveksi itu kan pakai ukuran S, M, L, nah kayak gitu. Oke. Kalau misalkan untuk perorangan kan harus ngukuri satu-satu. Betul. Dan modelnya juga berbeda. Ongkos-ongkosannya juga berbeda Oh, lagi iya. gitu. Beda teman-teman ongkos. Ya. Oh iya betul. Terus masih ada lagi satu perbengkelan ini yang sebentar lagi mau launching. Oh bentar lagi launching Iya. bengkel motor mobil Motor sepeda motor. Nggih. perbaikan. Nama gua tadi Iya. Pak Manajer gimana? Pak Mukrim. Lah apa namanya tadi itu kesulitannya apa sih untuk menghandle semua kegiatan usaha tadi itu? Kalau dibilang kesulitannya sih nggak ada kesulitan karena setiap divisinya itu Agak dekat oke. setiap divisi itu ada yang membawai satu-satu. Nah, jadi kalau untuk laundry sepatunya, kalau teman-teman nggak bisa ya saya handle sendiri. Tapi kalau namanya ya kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Ada. Terus kalau di konveksinya itu ada sendiri juga nanti. Konveksi. Iya. Ya intinya nanti kalau ada kerjaan kita bagi bersama ya kita kerjakan bareng-bareng. Jadi biar cepat selesai. Jadi di divisi usaha tadi ini berapa Bu yang pekerjanya atau anggotanya yang menangani mungkin yang jahit terus kemudian cuci sepatu sama itu berapa orang sih sekarang ini yang sudah? Kalau yang konveksi itu kurang lebih ada 10 orang. Konveksi 10 orang. Yang jahit tadi di konveksi yang jahit sama masukkan aja sama busana juga sama busana. Karena bekerja juga sama. Sama 10 orang. Cuman yang membedakan adalah ini khusus untuk konveksi, kalau ini untuk jahitan. Nah, kalau untuk jahitan yang persatuan itu kan harus teliti, harus rapi, harus yang gimana soalnya kan harus bikin mal sendiri satu-satu kayak gitu. Nah, terus kalau yang karya tangan ini mungkin sekitar 5 orang ya. Karya tangan. Ya, 5 orang. Terus kemudian yang laundry itu kalau laundry yang kemarin itu ya juga sama ya, 5 orang. 5 orang. Terus kalau yang sol ini masih kosong. Ada satu yang kemarin baru daftar ya. Ada sol sepatu ya. Iya, sol sepatu. Karena masih baru aja. Belum lama ya. Ada 2 bulan masuk divisi ini. Masih baru gitu. Saya kadang-kadang orang-orang kan pada tanya, Mas. Iya. Laundry sepatu. Betul. Kalau ada perbaikan kan juga repot. Iya. Misalnya lemnya itu kan ada yang lompong. Iya. Terus harus ganti insolnya juga. Iya. Ya sekalian aja lah kita pelajari juga gitu. Iya. Biar pelanggannya nggak sampai keluar cari di tempat lain. Sekalian juga di tempat itu kita kerjakan atau jadinya sudah bagus.
Oh iya. Jadi terus apa namanya? Setelah itu tadi, apakah pemerintah itu sering melakukan kunjungan ke tempat jenengan Bu, ke rumah kreatif disabilitas itu? Alhamdulillah, rumah kreatif disabilitas kemarin dikunjungi oleh pemerintah nih, Iya. DPRD Provinsi Jawa Timur. DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini sebut nama? Nggak usah Bu. Enggak ya, oke. Bahaya ya. Nggak apa-apa. Baik. Nanti ngiri semua. Dikunjungi oleh ibu yang ada di DPRD Provinsi ya, Jawa Timur, kemudian dari DPR RI juga pusat DPR Pusat ya ke rumah, iya. kemudian dinas sosial, dinas sosial, kemudian ini dari Pak Lurah saya, Pak Lurah, terutama Pak Lurah Lowokwaru, Jatimulyo. oh Jatimulyo, oh iya kecamatan, sorry, iya. Pak yang selalu maksudnya mensupport kegiatan kami. Ya, terima kasih Pak Lurah. Pak Lurah Jatimulyo, terima kasih banyak. Memantau terus perkembangannya. Ya, terima kasih. Siaga ibaratnya ya. Iya. Itu. Terus kemudian alhamdulillah kita mendapatkan ini piagam penghargaan dari Yusat Amerika. Juara 2 ya. Juara 2. Tangan dulu dong nih. Terima kasih. Nah, itu terus sebenarnya rumah kreatif disabilitas itu yang saya inginkan tidak hanya berdiri moro-moro muncul gitu enggak ya. Iya. Saya pinginnya itu pemangku kepentingan di daerah saya juga ikut mendukung dan mensupport kami. Makanya mulai dari perangkat desa setempat itu saya ajak untuk bergabung dengan kami. Iya. Karena saya nggak mau jika suatu hari misalkan Pak Lurah saya ketemu dengan orang luar gitu, Pak Lurah masa nggak tahu rumah kreatif disabilitas, nah kan kayak gimana kan ya. Nah, saya maunya seperti itu dan alhamdulillah sampai hari ini dari pemangku setempat itu sangat baik sekali responnya. Dan ini sudah berapa kali ya, untuk 3 kali ini kita diikut sertakan untuk mengikuti musrebang kelurahan. Dan alhamdulillah maksudnya aspirasi kami dan semuanya benar-benar diperhatikan. Nah, sebenarnya yang saya inginkan itu jangan hanya sekedar tulisan saja di banner yang setiap kali saya lewat ya. Tulisannya Malang Kota Inklusi. Nah, saya ingin gabung di situ. Tapi dengan bentuk inilah disabilitas, saya mau berkarya, tapi saya tidak jual disabilitas saya, tapi karya saya yang saya jual. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya juga untuk untuk teman-teman disabilitas yang lain, ayo kita bangun Kota Malang menjadi kota inklusi. Ayo gitu. Mau kapan lagi? Betul. Nah ya, kita mulai. Nah, gitu menurut saya. Oke. Terus ini Bu, mengenai segala bentuk tadi bidang usaha. Nah, ini kan tentunya memerlukan sebuah biaya atau dana awal untuk mendirikan ini, untuk membeli mungkin mesin jahit ya. Nah, itu dananya itu dari mana? Untuk modalnya ini saya. Awalnya itu adalah yang ada di belakangnya itu memang ada yang mensupport konveksi ya. Ada yang namanya Indri Collection itu. Nah, itu yang mensupport kegiatan teman-teman. Tapi jarang sekali saya ini ya, karena memang nanti kan tahu sendiri gitu, maksudnya seperti itu. Berarti Ibu sendiri? Iya, sama suami. Oh, sama suami. Iya, sama suami. Masa sendiri. Nah, itu yang saya memfasilitasi teman-teman untuk ini kegiatan yang ada di rumah kreatif disabilitas. Kemudian juga ada sahabat Mustahil. Terima kasih. Terima kasih sahabat Mustahil ya. Mustahil. Oh, Mustahil. Yang sudah juga mensupport kegiatan kami itu dari awal ya sampai hari ini juga kita dikasih fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Terima kasih, sangat bermanfaat bagi kami. Nah, alhamdulillah kita semua sebagian teman-teman sudah bisa bekerja karena kemarin kita dapat 4 rombong. Jadi di rumah kreatif disabilitas itu tidak hanya melulu kerja di jahitan
menjahit kayak gitu ya. Okay. Tapi ada teman-teman yang profesinya juga seorang pedagang gitu. Nah, mungkin gabungnya di RKD karena pertama untuk silaturahmi, kemudian kan kita punya beberapa program, salah satunya arisan, koperasi, kemudian belajar bahasa isyarat, terus yang barusan apa psikologi ya. Nah, seperti itu. Intinya kita hanya ingin mempererat komunikasi dan silaturahim. Nah, karena kan kalau kita berbicara dengan tunadaksa dengan tunarungu wicara kan sulit. Iya. Otomatis kan harus ada bahasanya. Harus ada bahasa. Nah, setiap 1 bulan sekali kita belajar di situ. Nah, otomatis kan kalau teman-teman yang tidak bisa gabung setiap harinya, kayak proses jahit menjahit, nah, beliau profesinya pedagang, katakanlah nasi goreng atau jual bakso gitu kan. Nah, nggak apa-apa gitu. Silakan, itu kan profesinya mereka. Kalau kita bisa, kalau menurut saya kita bisa bantu apa kayak gitu. Kalau misalkan dari luar ada program ya kita masuk. Nah, ini teman saya butuh rombong dan ini, nah langsung support sana. Alhamdulillah kemarin kita dapat 4 rombong sehingga teman-teman saya bisa kerja kembali dan mungkin suasananya lebih baru. Nah, pelanggannya lebih banyak, alhamdulillah. Nah, soalnya kemarin kan biasanya ngangkat ya. Iya. Dibayangkan saja pakai tongkat ngangkat segala macam satu ya dari gang sampai ujung ya kan. Boleh jalannya naik Bu ya. Nah, jalannya naik lagi. Ngoling sih. Waduh, kita jangguling apalagi punya. Nah, seperti itu kan. Iya. Nah, akhirnya itu akhirnya dapat rombong, alhamdulillah kan nggak harus dibawa pulang kan rombongnya. Nah, kayak gitu atau mungkin minta tolong siapa gitu, paling tidak kan ada badannya ngerobong didorong sampai ke tempat tujuan kan nggak apa-apa. Betul. Nah ini Bu, mohon maaf saya potong. Nah kebetulan ini kan lagi momennya pemilihan caleg-caleg ya, caleg-caleg. Nah anggarkan aja kita butuh pickup atau polkap. Nah siapa yang mau bantu? Itu. Boleh. Ayo caleg-caleg silakan yang mau bantu ini rumah kreatif disabilitas. Monggo silakan yang mau membantu. Itu apa bentor? Nah, bentor. Murah ya Pak ya, bentor itu berapa Pak? Oh murah ya? Kalau gitu mobil aja. Mobil aja. Belum punya kan Bu, tapi bentor, pickup belum punya. Jadi kalau misalkan mau pameran ya gitu, teman-teman tak kumpulkan semua. Kamu bawa ini ya, kamu bawa ini apa itu. Ya biar nggak usah ngangkat-ngangkat ya teman-teman. Kalau ada bentornya, alhamdulillah langsung sudah taruh di belakang. Langsung taruh di belakang sudah enak, langsung tinggal meluncur gitu. Menuju pameran. Iya. Kemarin sempat ikut itu Mas. Ikut pameran di mana Pak? Di gedung Bumi Ayu. Lawang. Oh, yang dari Kemensos. Lawang. Oh iya. Sampai balik itu kemarin ke sana. Apa kendaraannya Pak ke sana? Difasilitasi. Oh iya, Kemensos itu. Sebelumnya kan nggak harus riwayat. Ya kemarin juga dapat kunjungan dari dirjennya dari Kemensos datang ke rumah kreatif disabilitas. Terima kasih Dijen Kemensos. Bu Dia, Bu Ajeng, terima kasih. Jadi Bu Rara Titing. Iya. Walaupun jauh di mata dekat di hati. Iya. Sebenarnya kalau disambangi itu sudah alhamdulillah gitu Pak ya. Jadi merasa diperhatikan gitu Pak ya. Betul. Pak Faris juga ya teman-teman. Iya, Pak Faris dan timnya. Terima kasih dan tim dari Kemensos. Kemensos ya, terima kasih. Kemarin sempat juga ketemu Bu Risma ya. Bu Risma, terima kasih ya. Dari pusat ya, kementerian ya. Iya. 2 kali kemarin ya. 2 kali Bu Risma nggih. Ya alhamdulillah. Jadi ada perhatian sampai pusat ya, sampai pusat. Ada teman-teman dari Mas Riko, Pak Mudi, ada yang mau ditanyakan, monggo. Pak Bos, ada yang ditanyakan? Monggo diminum dulu Bu, santai. Oke. Pak, monggo diminum dulu. Oh iya. Monggo dulu. Oke. Oh, masih terpuruk. Iya, anak-anak muda yang putus asa dengan, mohon maaf kondisinya sekarang gitu ya, itu gimana itu? Langkah-langkahnya atau? Ya. Ini. Oh iya, silakan. Pak. Silakan Pak Mukrim gantian ibunya terus capek mungkin. Iya. Saya belum minum lagi ya. Mungkin Bu silakan Bu. Iya. Kalau boleh saya cerita untuk awal-awal ya. Iya. Mungkin agak. Ada tisu Pak? Ada tisu? Enggak bercanda ini. Soalnya kayaknya mau nangis ini. Oh iya, jangan Pak. Aduh. Saya siap-siap juga ini. Ya namanya apa ya?
Waktu itu kan memang banyak sekali ya, kayak bulian ya waktu itu kan. Bulian atau mungkin kalau bahasa Jawa itu diolok-olok gitu. Diolok-olok. Itu. Ya memang kita harus apa ya? Siap, tapi yang namanya anak-anak ya nggak mungkin nggak siap ya, memang nangis itu. Nangis pula gitu. Tapi memang waktu itu memang orang tua saya kan agak ini kalau orang Jawa itu keren dulu. Jadi kalau apa-apa itu mendingan tenang. Cerita. Kalau cerita nanti dilabrak. Dilabrak akhirnya kan jadi rame nanti kan. Lebih ke diam atau mengalihkan lah atau kegiatan apa gitu. Tapi yang paling sedih ya kalau untuk saya sih anak-anak mungkin seperti itu untuk menuju ke dewasanya itu. Ke dewasanya di sana kan banyak remaja-remaja yang ya mungkin main-main ke sana ke sini kan gitu. Kalau di saya sendiri kan ya itu tadi karena ada keterbatasan menutup diri. Menurut diri sebenarnya saya tahu sendiri lah kondisi saya seperti apa. Jadi saya kadang-kadang kan anak-anak kan senang lihat itu pacaran-pacaran kayak gitu kan. Seneng-seneng gitu. Kalau di saya malah nangis saya. Aduh, nelongso saya. Nelongso kenapa Pak? Gak punya pacar mas. Oh iya, pacar ya Pak. Aduh, ternyata tak kira ngapain, ternyata nggak punya pacar Pak. Aduh. Yang lainnya seneng-seneng malah. Iya. Kemana-mana itu sama pacarnya. Iya. Kalau saya nggak nangis. Nangis karena nggak punya pacar. Nggak punya pacar. Ya itu. Jadi malah diisi kegiatan-kegiatan gitu. Iya. Jadi ya memang harus berjuang, harus bagaimana nantinya ke depannya. Kalau saya terus-terusan sedih, terus-terusan menutup diri, bagaimana ke depannya saya kan perjuangan masih panjang, harus punya harapan gitu. Waktu itu memang ada sih seorang datang ke rumah. Ternyata waktu sekolah itu sudah dipantau saya, terus diperhatikan sama orang. Nggak tahunya itu dia cerita ke saya itu. Waktu kalau dulu kan SD sama MI kan beda. SD kan sekolah dasar, kalau MI kan madrasah. Kita iya. Ada pengalaman waktu itu memang SD-nya saya tidak terima saya karena ya disabilitas. Ya mungkin gurunya itu bingung ya untuk mau ini loh, mungkin olahraganya atau apanya. Maksudnya jenengan mau masuk SD itu ditolak. Oh. Dengan emang gitu ya peraturannya? Zaman dulu. Oh, zaman dulu ya. Saya nggak tahu soalnya. Belum lahir. Belum lahir kita. Jadi saya ditolak. Jadi sekolah di mana ya? Malah arahnya itu ke ini sekolah khusus katanya. Ada. Ya BAC. SLB. Iya ada. Di Lawang itu ada. Tapi kan saya bukan tunadaksa saya. Kalau untuk SLB kan tunagrahita atau tunapa gitu. Iya. Jadi waduh, ini kakak sekolah gimana gitu. Akhirnya orang tua daftarkan ke MI. Ke MI itu. Akhirnya saya masuk ke MI, di situ yang namanya anak-anak ya bermain-mainnya enggak berpikir untuk kondisinya kan. Yang penting seneng main aja. Ya sampai lulus. Tapi ada cerita itu waktu SMP. Iya. Kalau di SD kan pakai celana panjang. Iya. Kan kebetulan kan kaki saya kan kaki kecil satu kan. Iya. Itu. SMP itu saya nggak mau sekolah itu. Nggak mau sekolah karena malu saya. Saya kecil satunya besar. Malu. Jadi gurunya tuh ngeri-ngeri terus. Terus nggak apa-apa sekolah 3 tahun aja kok nggak lama. Ada di sini seperti sampai gitu gurunya itu. Lama itu. Saya pulang sampai nangis saya. Aduh, malu saya ini kaki satu ya ada tuh kecil kakinya kan. Iya. Ya wis dengan berat hati masuk aja sekolahnya.
Tapi di sekolah itu saya nggak pernah keluar, Mas. Malu sampai 3 tahun. Jadi kuper saya. Kuper wis. Kuper. Tapi deket Pak ya antara rumah sama sekolah ya? Jauh. Oh, jauh. Kalau SMP saya dulu kan di dekat Blembing itu. PGRI. Oh, iya iya. Sampai kalau nggak ada kendaraan dulu itu jalan. Jalan jauh Pak. Jauh ya, lumayan. Ya kasihan saya memang difabel. Jauh. Iya kadang capek. Enggak diantar pakai motor gitu loh Pak. Tidak punya motor, Mas. Tidak punya motor. Jadi kehidupan saya itu kalau dulu ya kasihan. Kasihan ya. Iya. Baru. Masih langsung, oh iya. Sudah Pak. Stop yang kasihan Pak. Stop. Tapi nggak ada kasihan. Malah dilihati gitu. Oh kakinya aneh ya. Gitu. Pernah kejadian saya digoceng ya sama teman saya. Kaki saya masuk di ke rodanya rodanya. itu. Waduh lain kalau bodol gimana itu. Ya untung nggak sampai putus itu. Iya. Akhirnya nyampe rumah. Nah setelah itu lulus SMP, barulah saya ikut pelatihan. Waktu dulu itu LBK. Apa Pak? LBK. Loka Bina Karya. Penyandang cacat. Program dari dinas sosial. Program dari dinas sosial Kota Malang. Jadi saya ketemu seseorang tadi dimasukkan ke sana. Itu pun saya antara iya dan tidak. Iya. Takut saya. Bisa nanti diapakan saya itu. Enggak pernah keluar saya di rumah. Saking apa ya? Saking isinnya, saking mindernya itu. Malu ya. Nah, tapi kalau sekarang ya insya Allah enggak malu sekarang. Malu ya. Ya tetap harus pede Pak. Iya, harus gitu. Gitu. Nah, harus bersemangat sama yang lainnya itu. Iya. Nah, ini ketemu dengan Bu Indri ini pas kapan ini? Bisa diceritakan dong ini. Kisah pertemuannya Bu Indri dan Pak Mukrim. Asmara. Iya. Kalau dikatakan apa bahasanya Pak Sutri ya? Pasangan suami istri. Pak Sutri. Kalau awal-awal sih nggak ada misterinya Mas. Ya, kita sering ketemu dulu. Oh, sering ketemu berarti ya. Di mana itu Pak? Ya di LBK itu. Oh LBK. Tapi kan waktu itu yang ngajar Bu Indri kan orangnya gede dulu. Oh gitu Bu ya. Ganteng-ganteng. Oh. Saya kan kecil Mas. Jadi saya minder. Saya minder. Lebih baik mundur saya. Banyak yang ini apa? Ngincer gitu. Yang mendekati Indri. Oh. Tapi saya tunggu momen yang tepat itu loh. Iya. Ya akhirnya saya latihan ini Mas ya. Saya jadikan latihan dulu. Sungguh saya. Jadi saya latihan di LBK itu 3 bulan Mas. 3 bulan. Pelatihannya bentuk apa itu Pak? Ngapain aja Pak latihannya itu? Latihannya yang pertama materi dulu. Materi. Kalau awal-awal sih ikut di servis elektro. Dulu materi dulu 1 bulan, terus 2 bulannya praktek langsung. Ada kenangan juga Mas. Kesetrum waktu itu Mas. Waduh kesetrum. Iya. Bahaya ya. Iya, kan nggak tahunya kalau dicolokan kan nggak tahu gitu. Sampaikan gitu. Akhirnya ada kesetrum. Akhirnya kapok Mas. Nggak mau servis lagi saya. Takut kesetrum. Mohon maaf saya potong Pak. Iya. Di LBK itu cuman elektro aja apa yang macam-macam Mas. apa diklasifikasikan kalau cowok itu yang ini kalau yang cewek ini gitu. Enggak. Itu memang programnya pemerintah. Waktu itu memang satu program servis elektro. Nah, bulan berikut 1 tahun tuh ada 3 program 3 ini Mas. Maksudnya 1 2 3 bulan, iya. Nanti 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Nanti 1 tahun sampai ada 3. Setahun 3 kali. 3 kali. Oh, iya. Program berikutnya itu kebetulan jahit. Menjahit. Bapak dari menjahit Pak? Iya juga. Nah, saya kan sering main di situ. Iya. Saya kan dekat. Walaupun saya lulus, saya main di situ. Iya. Ya sekali-sekali lihat cewek-cewek itu. Iya, sambil Pak ya, apa namanya cuci mata. Siapa tahu ada yang mau.
Iya, sempat ada yang nyantol lah satu-satu. Kalau pakai baju kan. Iya, wajar. Jadi program selanjutnya jahit. Nah kebetulan kurang kekurangan ini orang. Akhirnya saya masuk gitu lah. Oke. Si servisnya elektro nggak jalan, Oke. ya karena takut kesetrum tadi. Iya. Akhirnya saya ikut ke jahit, Kejahit. konveksi. Hmm. Tapi kalau yang itu bukan konveksi, Mas. Pelatihan dasar seragam sekolah SD, Iya. SD SMP itu juga 3 bulan. 3 bulan. Dari situ akhirnya berkembang. Akhirnya saya kerja di luar. Kerja di luar. Maksudnya di luar kota, tapi satu malam. Oh iya. Maksud saya itu kerja apa itu Pak? yang jahit juga. Oh jahit juga. Oh. Karena saya nggak pernah keluar, Mas. Jadi di rumah, yang malu tadi. Lalu tempatnya nggak jauh, pasar ini loh, Tawangmangu samaan. Samaan, ya tahu. Kan dekat kan? Iya dekat. Saya kira di mana jauh kayak. Sama dulu naik bus. Iya naik bemo. Angkot ya, sekarang istilahnya angkot. Dulu bemo. Nah, pengalaman pertama saya kerja itu di situ. Iya. Jadi ibarat apa ya, saya berani-beranian nih. Pokoknya kepingin pengalaman kayak gitu. Makanya nanti kalau saran saya yang di luar sana, teman-teman disabilitas ya, jangan sekali-sekali matok semacam ini. Aku dibayar piro. Jangan seperti itu. Iya. Karena nanti kalau kita mindsetnya seperti itu, kita akan sulit, Mas. Sulit untuk menerima pekerjaan. Iya. Yang pertama cintailah pekerjaan. Setidaknya senang lah dulu. Iya. Nanti kalau misalnya gaji bayarannya nanti nunggu selanjutnya nanti ngikut. Okay. Jadi ditelateni dulu pengalaman kita punya apa. Setelah itu nanti uang itu nanti ngejar kita. Iya. Kalau kita sudah ahli, sudah di bidangnya masing-masing. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini saya bersama istri mensupport teman-teman. Ya intinya jangan sampai berkecil hati atau minder atau mentalnya jangan sampai saya suka kondisi seperti difabel, berguna apa enggak kayak gitu. Tetap semangat, tetap ada semacam untuk berjuang setidaknya untuk diri kita sendiri lah. Untuk diri kita sendiri untuk menatap hari esok yang lebih baik lagi. Iya. Memang saya percaya bahwa Allah menciptakan sesuatu itu pasti berguna, Pak. Nggak ada yang nggak berguna. Semua nyamuk aja berguna, Pak. Iya. Gigit orang. Jadi semuanya itu jadi ya memang bagi teman-teman difabel ya mungkin ya sesuai yang disampaikan sama Pak Mukrim, jangan rendah diri ya, berkecil hati terus kemudian minder ya, tidak mau bergaul ya. Justru dengan adanya rumah kreatif disabilitas ini memfasilitasi bagi teman-teman semua ya. Nanti bisa kunjungi situs sosial medianya ada. Bu Indri, Instagramnya juga ada. Instagramnya. Nah, nanti Instagramnya bisa diakses di bawah sini. Ya, gitu ya Mas Riko ya. Sini. Ya, nanti bisa diakses teman-teman semua agar bisa mengenal ya, bisa saling bersilaturahim dengan anggota-anggotanya yang ada di rumah kreatif disabilitas. Oke. Ada lagi mau disampaikan? Mungkin ini alamatnya di mana alamatnya? Jalan Vinolia nomor 22 RT 6 RW 5 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Loaru, Kota Malang. Kota Malang. Ya. Nah, terus yang terakhir nih Bu, pesan-pesannya untuk pemerintah ke depan ini? Ini kan ntar lagi kan ganti presiden semuanya kan pasti ganti. Mungkin Bu Risma dan lain sebagainya, camat-camat atau lurahnya ganti semua nih Bu. Mungkin apa kesan-pesannya atau pesannya ke depan untuk kebijakan pemerintah? Terkait dengan adanya rumah kreatif disabilitas, harapan saya nantinya kita mempunyai kayak semacam tempat ya yang lebih luas lagi ya. Rumah saya
Terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Jadi kalau mau nambah lagi kan masih ini ya. Iya. Mungkin nanti nextnya ke depannya gitu. Mungkin barangkali ada yang mau ini yang mensupport dan mendukung kami kayak gitu. Ya mungkin kayak semacam aula atau lapangan bisa dijadikan ajang untuk begitu, berkumpul gitu ya. Semacam showroom. Ya itu yang Showroom. Showroom ya. Ya hasil karyanya untuk teman-teman. Jadi mungkin untuk di Malang Kota ya. Malang Kota. Menjadi barometernya lah. Betul. Untuk UMKM atau karyanya teman-teman disabilitas. Karena selama ini belum ada, Mas. Belum ada. Jadi kalau misalnya kunjungan umpamanya dari ini nanti insya Allah baru ada kunjungan dari Lamongan juga. Dari Lamongan. Studi banding untuk UMKM-nya. Karena kan kalau kita punya tempat atau suruh kerja atau hasil kerja kita kan lebih apa ya dilihatnya itu lebih bagus, lebih tertata. Okay. Kalau di tempat saya memang bukan apa ya, ala kadarnya ribet itu tempat. Iya. Campur-campur tempatnya. Iya. Ya pasti semua sudah memahami, Pak. Sudah memahami nanti ke depannya. Iya. Hanya kalau ada tempat khusus kan lebih bagus lagi. Karena apa? Disabilitas ini kan kalau di pemerintah kan lebih diutamakan. Betul. Zamannya Pak Jokowi kan ya seperti itu kan. Betul. Presiden kita ya semoga aja nanti gantinya siapa lah nanti lebih baik lagi, bahkan lagi. Karena kalau kita nggak ada pendampingan dari pemerintah yang betul-betul memperhatikan, kita nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Kita kalau mau ya bisa, cuma ya ibaratnya wong Jawa ngos-ngosan ya. Iya. Sangat ini melelahkan. Oke, melelahkan. Ada tambahan dari Pak Mudi, teman-teman, Mas Riko, Pak Bos? Oh iya, rencana kedepannya ini seperti apa nanti yang mungkin usahanya ada pengembangan lagi atau apa? Tempatnya lebih besar lagi atau? Kalau saya rencananya ke depan seperti yang hari-hari tahun-tahun kemarin ya, rumah kreatif disabilitas itu saya ibaratkan natural saja. Jadi biarkan mengalir seperti air. Jadi kalau misalkan ada peluang ya kita masuk gitu. Kalau belum ada peluang ya kita berusaha untuk mencari peluang tersebut. Nggak usah terlalu yang berambisi untuk harus gitu, enggak. Biarkan santai saja gitu. Tapi kita tetap berkarya kayak gitu. Tetap konsisten dengan karya-karyanya, betul. Karena untuk 6 divisinya aja sudah yang menatanya kan harus luar biasa ya. Jadi harus banyak inovasi-inovasi baru, terus kegiatan-kegiatan baru kan tidak hanya melulu UMKM. Betul. Ini banyak sekali kemarin kayak ada yang masuk psikologi ya. Psikologi. Karena dalam kehidupan disabilitas itu kan ada 1001 cerita. Ya kan? Terus kemudian dia pasti kan butuh sharing butuh didengar. Terus kemudian alhamdulillah kita kerjasama dengan yang namanya Mbak Dwi. Mbak Dwi, terima kasih Mbak Dwi. Sudah bergabung dengan Rumah Kreatif Disabilitas. Jadi nanti beliau yang pegang psikolognya. Jadi misalkan katakanlah contoh kecil, seorang disabilitas yang terlahir, kemudian bapaknya yang nggak bisa terima kayak gitu, akhirnya ibunya ditinggalkan karena tidak mau punya anak yang seperti itu. Nah ibunya kadang kan, wah kenapa sih kok dua anak kayak ini kudu dikapakno kayak gitu kan. Kemudian akhirnya dia tumbuh menjadi seorang disabilitas yang minder, dia yang temperamental, dia yang nggak bisa menerima keadaannya. Nah seperti itu, dan dia tidak mau keluar rumah karena dia merasa orang tuanya saja tidak menghendaki dia, ya kan. Terus apalagi orang lain, seperti itu. Jadi itu harus melakukan, maksudnya tahapan-tahapan yang luar biasa. Ya kan kita harus mencari tahu ini akan masanya di mana dulu. Nah kemudian setelah tahu ya kita ngobrol bareng itu. Karena mental seseorang itu kan luar biasa ya, berperan dalam ini diri kita sendiri. Sangat penting berperan dalam diri sendiri. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ada orang yang non disabilitas, kemudian Allah menakdirkan lain kecelakaan atau bagaimana. Akhirnya kan orang yang biasa jalan sehat atau apa, kemudian dia tiba-tiba tidak punya kaki, lupa kalau nggak punya kaki, langsung aja jalan, akhirnya jatuh kayak gitu-gitu kan. Nah terus mindernya itu, nah
langsung merasa dirinya terpuruk, paling hina, paling apa. Nah itu beda loh disabilitas yang sudah mulai kecil sama yang baru. Karena kalau yang kecil kan sudah terbiasa dengan keadaannya, sudah biasa dipoyoi apa itu ya, diilokno itu sudah biasa. Tapi kalau yang baru kan dia langsung mental itu yang kena. Down ya, rata-rata ya, seperti itu. Nah, di rumah kreatif disabilitas ada psikolognya juga. Apalagi dari segi segi keagamaan juga ada. Iya, kerohanian. Itu juga ada. Mohon maaf, memang ada yang non muslim? Ada. Muslim. Tapi kita ke negara ragaman ya. Bineka Tunggal Ika. Buddha ada? Kalau Buddha belum. Oh belum. Ada jauh. Tapi dari keturunan saya. Ada pemerhati. Itu siapa? Bu C, Mbak C, Mbak Amai. Nah itu. Wah berarti ini apa ibaratnya kayak ustadz-ustadznya ini menyiapkan dong setiap agama, ada kamu Buddha, ada pasturnya, ada ustadznya. Waduh. Iya. Jadi karena Bineka Tunggal Ika ya. Kalau kita doakan ya apa ya, kita berharap saja menurut keyakinan kita masing-masing. Kita doa menurut keyakinan kita masing kita doa. Iya betul. Kita toleransi aja. Bahkan ada itu teman saya ya saudara ya, yang ikut saya kerja dengan saya bahkan nggak ngerti kalau beliaunya itu berbeda dengan saya, maksudnya agak keyakinannya gitu. Dapat berapa tahun, 2 tahunan, saya baru tahu kalau beliaunya itu berbeda dengan saya. Tapi saya kalau misalkan ada di rumah kreatif tidak ada itu perbedaan seperti itu, juga nggak pernah bertanya itu gimana. Bahkan kita saling menyampaikan kalau Mbak saya nggak ngerti keyakinan saya kayak gimana. Kalau saya kan sebelum hari raya Idul Fitri saya harus puasa dulu. Kalau jenengan gimana? Takutnya nanti kalau sampean kerja terus di sini, takutnya saya nggak tahu. Sampean hari ibadahnya kapan? Dan saya takut mengganggu. Kalau nanti disampaikan saja, mungkin Natal atau apa gitu, sampaikan aja kalau mungkin mau libur atau gimana kayak gitu. Jadi kan kemarin kerjanya kan bisa di ke teman-teman kita. Kemarin hari Natal ya kita bersama. Iya. Nah. Iya. Mas sama Damianus Wawan, sama Mbak Fitri, Mbak Sumiati, Mbak Poniam. Iya, aduh. Kita juga sama. Ya, kita namanya toleransi. Betul. Kita saling menjaga. Ya intinya untuk kerukunan kita semuanya. Kalau untuk keyakinan kan beda-beda. Betul, beda-beda. Tapi tetap kita Bineka Tunggal Ika. Ya, karena kan keyakinan kan sebenarnya urusannya manusia sama Allahnya, sama Tuhannya masing-masing. Beda-beda, iya. Itu caranya gimana kan hanya manusianya sendiri sama Tuhannya yang tahu. Ya, intinya untuk disabilitas, untuk teman-teman kita tetaplah semangat, tetap berkarya, keinginan perjuangan masih panjang. Kalau ingin maju dan sukses ya tadi kerja keras, ya artinya kedepannya kita harus aku butuh boyo ini. Iya. Jangan sampai minder, jangan sampai berkecil hati. Harapan masih jauh, ya setidaknya diraihlah apapun itu walaupun sedikit tapi berguna bagi diri kita masing-masing. Dan juga masyarakat sekitar. Ya kan memang gini Mas, kalau di masyarakat kan mindsetnya masyarakat itu untuk disabilitas itu rata-rata kan minta. Makanya kalau di jalan raya itu betul ya. Teman-teman kita itu minta ya bukan apa ya. Kadang melihatnya itu sudah pesimis mungkin iya. Mungkin yang bersangkutan sudah pesimis, sudah saya tak minta. Iya betul. Aku sembembong terus kayak gitu kan. Minta enak lebih banyak duitnya. Aduh, ini repot ini kalau mentalnya itu ya mungkin bisanya di situ gimana lagi. Tapi tetap semangat. Tapi kalau saya kira seperti itu memang mungkin di daerahnya mungkin kurang diperhatikan kalau menurut saya itu Pak, sehingga yang bersangkutan itu seperti itu. Coba kalau diperhatikan mungkin tidak akan seperti itu Pak. Mungkin. Atau mungkin dicukupi semua ya. Mungkin ya paling tidak kan ada perhatian dari pemerintah setempat, dari camat, lurah sampai bupati, wali kota gitu.
Ada lagi yang sampaikan? Sudah? Oke, karena sudah dipotong sama durasi, sudah gini-gini. Mas Riko sudah gini-gini. Sudah durasinya sudah habis. Kepanjangan nanti teman-teman sobat rumah nanti bosen. Mereka cerita, jadi ngantuk ya semuanya nanti yang nonton. Ya. Oke, terima kasih Bu Indri, Pak Mukrim, terima kasih banyak sudah datang di Fuma Entertainment ya, sudah berbagi cerita mengenai experience-nya, terus kemudian mengenai rumah kreatif disabilitas. Oke, nanti mungkin ada waktu mungkin kita bisa undang lagi untuk berbagi cerita yang lebih dalam lagi dan lebih beraneka lagi. Oke, terima kasih Sobat Fuma semua. Terus saksikan tayangan-tayangan kita di YouTube channel Fuma Entertainment. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Saya akhiri, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and ciao.